Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh ada saat ini. Semua adalah anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang baik. Tuhan punya rencana yang indah dan sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami semua untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepasang anak kembar yang identik dari Korea Selatan terpisah selama 45 tahun karena suatu insiden yang terjadi di tahun 1976 pada saat mereka masih berumur 2 tahun. Yang satu kemudian dibesarkan di Korea Selatan, satu lagi dibesarkan di Amerika Serikat oleh orang tua yang mengadopsinya. Tidak ada dari mereka yang tahu di mana keberadaan dari kembarannya. Tapi oleh karena suatu program pencarian anak hilang yang diinisiasi oleh pemerintah Korea Selatan, mereka akhirnya bertemu setelah hasil tes DNA-nya dinyatakan cocok. Yang menarik dari kedua orang kembar ini adalah meskipun mereka terpisah begitu lama dan baru bertemu di tahun 2021 yang lalu, ternyata mereka memiliki sikap dan kepribadian yang sama. Penelitian pada anak kembar yang terpisah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1990, Minnesota Study of Twins Reared Apart meneliti lebih dari 100 pasang anak kembar dari seluruh dunia yang dipisahkan sejak awal kehidupannya dan bersatu kembali saat mereka sudah dewasa. Para peneliti ini menemukan bahwa saudara kembar identik yang dibesarkan secara terpisah dari saudara kandungnya ternyata memiliki kemiripan dengan kembarannya dalam hal kepribadian, minat, dan sikapnya. Seorang peneliti mengatakan bahwa kembar identik itu ibarat seperti satu orang dalam dua tubuh. Kalau kembaran identik saja bisa memiliki kepribadian yang sama, dan kita dapat menerima dengan akal akan kenyataan ini, mengapa kita begitu sulit menerima kenyataan bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10 ini tertulis perkataan Tuhan Yesus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 30, di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ayat-ayat ini menyatakan tentang Allah yang esa dalam 2 pribadi, yaitu Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan secara lebih jauh, kita dapat mengerti bahwa Allah yang esa itu berada dalam 3 pribadi. Namun ini bukan berarti ada 3 Allah, tapi hanya ada satu Allah yang esa. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada kita dinyatakan tentang fakta akan Allah yang esa dengan 3 pribadi ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari sini muncul istilah Trinitas atau Tritunggal. Witness Lee, seorang penginjil, mengibaratkan Allah Tritunggal seperti aliran air, yaitu ada sumber air, ada mata air, dan ada pancaran air. Bapa adalah sumbernya,
Kristus adalah sang sumber ilahi, dan Roh Kudus adalah aliran ilahi untuk mencapai kita. Walaupun berbeda, tapi semuanya itu adalah satu, sama-sama adalah air. Setiap penjelasan dan istilah tentang Allah Tritunggal tidak jarang mendapatkan penentangan. Penjelasan kita tidak akan bisa sempurna dan tidak akan bisa selalu dimengerti manusia. Tapi bagaimanapun juga, kita perlu menerima penyataan yang diberikan oleh firman Tuhan, serta mempercayainya dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragukan akan kebenaran tentang Allah Tritunggal yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Biarlah kita tidak bimbang, tapi percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Allah kita, Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, memberikan kami pengertian tentang Engkau ya Tuhan, Allah kami yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Meskipun banyak orang yang tidak mengerti dan tidak percaya, tapi kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami beriman kepadamu ya Allah, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, semakin teguh dalam iman kami, dan tetap hidup dalam kasih karunia-Mu, setia sampai akhir, apapun situasi yang ada. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna. Yang mengalami stroke, tumor, dan kanker, yang mengalami sakit diabetes, sakit ginjal, dan berbagai macam sakit penyakit apapun, jamah ya Tuhan dan sembuhkan. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir saat ini dan menyempurnakan tubuh setiap kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan dan kedamaian. Persatukan bangsa kami Tuhan, dalam situasi politik menjelang pemilu saat ini. Kami berdoa juga untuk semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi hidup dalam iman yang sungguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.
Haleluya!